spesifik, kalau dia sudah semester ketiga berarti pengukuran fundus. Kalau fundus artinya ada apa misalnya lepar, ada spesifik, nanti kalian lihat seperti apa namanya. Dan biasanya itu yang melakukan bidang sih. Nah, kemudian untuk melihat apakah ini kaputnya ada invasi atau tidak. Ya, tapi kalau kalian misalnya dari bisa saja diraba di sini. Kadang-kadang ini kalau dia agak terutama trimester ketiga. Jadi kalian bisa raba di sini, toh ada mengeras atau tidak. Kalau dia agak meras berarti kemungkinan invasi kaput. Nah itu bisa menyebabkan inkontinensia urin juga, gangguan kontrol kencing juga. Ya, di samping itu kalau dia mengalami masalah DM, diabetes, bisa juga menyebabkan inkontinensia urin. Tapi yang terkait dengan spesifik fisioterapi, kelemahan pelvic floor. Nah untuk menentukan lemah atau tidak pelvic floor, maka vaginal cone dan EMG. Tetapi untuk pemeriksaan dengan menggunakan alat-alat, kalau dengan kondisi kehamilan biasanya tidak terlalu dianjurkan. Biasanya seperti itu. Jadi lalu apa yang bisa kita lakukan kalau inkontinensia urin pada posisi hamil begini misalnya? Nah inkontinensia urin yang kalian lakukan ini pada saat kehamilan atau setelah kehamilan? Saat kehamilan. Nifas, saat kehamilan. Berarti kalau saat kehamilan, ya itu tadi yang bisa kita beda lagi ke ceritanya kalau sesudah kehamilan. Kalau sesudah kehamilan maka kita lakukan pemeriksaan termasuk otot-otot core-nya. Ya, misalnya tes. Tapi ini kan saya tidak bisa kita lakukan kalau misalnya karena ini masih misalnya katakanlah rectus abdominis kita periksa, tidak bisa. Ya, bisa saja sih dilakukan, tetapi untuk ibu-ibu tertentu agak sensitif. Apalagi misalnya dari trimester kedua belum berakhir, ya kita tetap tidak berani melakukan itu. Maksudnya tidak ada anjuran atau guideline tentang boleh atau tidak dilakukan pemeriksaan seperti itu. Itu sudah yang bisa. Kemudian bagaimana mengatasinya? Terapinya. Nah, terapinya sekali lagi untuk alat-alat, untuk penggunaan misalnya seperti TENS itu belum ada guideline-nya, belum ada rekomendasi. Kemudian kalau inframerah bisa nggak? Bisa, tetapi mungkin di belakang. Kalau di depan tidak ada guideline atau tidak ada anjuran. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan spesifiknya adalah langsung ke latihan pelvic floor-nya atau Kegel-nya. Di samping itu, kalau kalian mahir, berani, maka kalau dia sudah trimester ketiga, maka kita lakukan gerakan seperti ini, kemudian angkat ke atas, sorong pelan-pelan. Dari sini sorong ke atas, ya. Tetapi sekali lagi manuver ini jangan coba-coba lakukan kalau kalian tidak punya pengalaman. Jadi kita bisa misalnya dengan mencari pelvisnya dulu, cari pelvis, kemudian dorong dari ke bawah, kemudian angkat ke atas sedikit, atas dalam. Ya, jadi, oke, baru latihan pelvic floor, langsung ke tekan, angkat, tekan, angkat, ya, tekan, jepit, tutup lubang BAB dan lubang kencing. Ya, tutup bersamaan, 1, 2, 3, yuk. Oke. Nah, itu latihannya berapa set? Nah, itu yang kita desainkan. Kita desain setnya itu minimal setiap misalnya 10 kali hitungan diulangi 3 kali. Restnya sekian detik, kemudian ulangi, kemudian lakukan secara berulang, siklusnya 3 kali. Contohnya gini. Coba. Tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, relax. Lagi tutup, angkat pinggul sedikit, angkat pinggul. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relax. Ulangi 3 kali, rest, kemudian
berikan latihan modifikasi yang lain, misalnya seperti ini. Ya. Angkat tubuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yes. Kemudian oke, angkat, yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang angkat lagi sedikit, angkat tinggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas, pegang, pegang ini, pegang, ya. Oke, pegang, ya, pegang. Oke, angkat sedikit, ya, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yes. Kemudian berikutnya latihan seperti orang gerakan bersepeda di tanah. Ya, terus. Ditahan, tidak tutup lubang ini kan, coba sambil ditahan ini. Enggak. Ya. Terus, ya. Ya, terus. Sakit. Dia sudah rasa sakit. Jadi dia enggak. Artinya latihannya bisa tergantung dari anunya. Setiap pasien unit dan setiap berbeda. Yang jelas latihannya pertemuan pertama minimal dulu. Oke? Kalau di pertemuan berikutnya karena dia lagi hamil, coba ada yang mau jadi orang coba sini. Ina. Orang coba. Ya justru itulah, maksudnya untuk pengembangannya, karena ini kan baru semester kedua. Berbeda nanti kalau di inkontinensi urin itu rata-rata di semester ketiga itu persoalannya. Ya, jadi pengembangannya dia sudah termasuk di situ juga yang ini, yang core-nya, diafragmanya sudah dimasukkan dalam set latihannya gitu. Angkat, ya, buka, ya. Nah, sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah penguatan. Ya, sudah penguatan yang perut maupun ke bawah. Kemudian duduk sandar di sini. Oke. Ya, berikan dia apa yang bisa sandal di sini, bantal misalnya bisa. Kemudian oke, lakukan tarik nafas panjang, mulai mulut, hembuskan. Oke, coba otot perut, ya, tarik nafas otot perut lagi. Oke, kenapa harus posisi seperti ini? Supaya dia lebih rileks. Kemudian baru lakukan diaphragmatic breathing exercise. Ya, beda kalau misalnya coba pernapasan dada. Mana lebih nyaman? Ya. Oke, pernapasan dada itu ada pernapasan yang maksudnya standar, tetapi untuk kalau pengembangan kita kembangkan pernapasan diafragma. Selanjutnya duduk di sini,
Duduk. Ya. Sekarang kencangkan. Ya. Rasa dikencangkan. Apa yang dikencangkan? Cengkram ini sedikit. Ya. Oke. Bisa juga yang ada bola kecil, ya, itu yang ditekan. Ya, bisa juga bola kecil itu yang ditekan ke dalam. Oh, Ya. ya. Bisa juga bisa juga dalam posisi seperti ini di wall squat, kemudian Sambil ditekan. Ditekan-tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi Visio Ya. kalau itu tadi sambil tutup 3 lubang, sementara pas tadi yang Ya, kayak sama juga. Oh, sama yang kayak begini tadi. Coba kalian rasakan, coba. Siapa yang mau rasakan? Pakai rok ke saya. Tiana, misalnya. Tekan. Tekan. Oke, tekan ya. 1, tahan. Rasa nggak? Kencang nggak di sini? Ya. Jadi kalian bisa periksa. Oke? Yang spesifiknya seperti itu. Kemudian latihan persiapan persalinan juga sekalian juga kita lakukan. Persiapan persalinan yaitu dengan ini persiapan lithotomy. Jadi ini squat bisa pelan-pelan. 1, 2, ya. Ada 2, ada squat yang hinge itu jadi dia agak gini. Tapi kalau squat yang jadi dia gini. Ya, tergantung. Jadi variasikan saja. Ini ya, ini sejajar ya, ini dia cenderung ke dalam. Ya. Nah, itu persiapan. Nah, yang tadi yang ini aktivitas ini spesifik sudah. Ya, spesifik, tinggal kita variasikan saja. Tekanannya di sini. 1, 2. Ya, wall squat. Toh? Ya, ini juga bisa sebenarnya kalau persalinan nano yang lebih ini dalam posisi squat lebih bagus anunya. Lebih mendorong dia punya ini supaya tidak terlalu risiko terjadi perlukaan pada ininya. Oke? Cukup? Ada pertanyaan?